Shalom. Puji Tuhan, hari ini kita bersuka cita. Kita memuji Tuhan bersama-sama. Oh iya, teman-teman dan kakak-kakak, kakak Ken, good morning. Good morning. Kak Dea, good morning. Good morning. Kak Tari, good morning. Good morning. Oke. Sisi mau ngapain? You know Sunday school in the first. Oh, Sunday School in the first week. Yo. Dalam minggu pertama di tahun ini, kita akan bersama-sama bersuka cita. Anak-anak Kids Worship, semangatnya baru, sukacita baru dalam pertolongan dan urapan Tuhan ya. Oke? Okay, you ready? Oh, sudah siap. Iya sudah, ayo teman-teman, kita mau yel-yel. Oke. Kak Tari juga siap. Kakak kan sudah siap? Siap. Oke. Kids Worship, Sehat, kuat, cerdas, taat, cinta Tuhan. Kok orang-orang ini nggak ada yang ngikuti aku ya? oh nggak apa-apa. Kita tetap nyanyi aja sekalipun nggak ada yang ikut. Kan anak-anak di sana ikut, ya toh? Oke, ayo kita memuji Tuhan. Ya. Ayo, ayo, ayo kita sama-sama mari bersuka cita. Ayo, ayo, ayo kita sama-sama mari memuji Tuhan. Ayo, ayo, ayo kita sama-sama mari bersuka cita. Kakak kan ikut nyanyi. Ayo, ayo, ayo kita sama-sama. Mari memuji Tuhan. Kakak Dewa. Bersama Kids Worship kita tumbuh bersama. Bersama Kids Worship belajar mengenal Tuhan. Jadi anak sehat kuat, cerdas dan taat, mengikuti Tuhan selalu. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih. Kami mengucap syukur untuk pertolongan Tuhan. Hari ini kami mau bersama-sama mau bersuka cita. Tuhan, berkati kami supaya fokus melayani Tuhan. Berkati anak-anak semuanya di rumah supaya juga diberkati Tuhan dan dengan hati yang bersuka cita memuji Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Oke, semuanya kita masih bersuka cita. Oke, aku terlalu semangat ya. Suaranya kakak Ken itu loh. Kakak Ken semangat. Duduk yang tegak kakak Ken. Nah, nggak kelihatan soalnya. Itu mukanya nggak kelihatan. Oke, yuk kita semuanya memuji Tuhan. Kita mau bersuka cita. Sisi tahu nggak lagu kita apa? Tentang apa ya? Lagunya itu ngajak kita semuanya untuk bersuka cita karena kita itu dikasihi Tuhan. Dikasihi Tuhan, dikasihi. Dicintai maksudnya. Ya, dicintai Tuhan. Terus dikasihi juga. Diberi sesuatu. Iya dong. Diberi apa ya? Diberi apa ya kakak Ken? Sama Tuhan diberi apa ya kakak Ken ya? Beri pengampunan. Diberi pengampunan. Diberi pengampunan terus diberi apa lagi ya? Kasih. Diberi kasih. Diberi makan loh Sisi. Oh iya, kita kan diberi makan seperti burung-burung di udara. Ya, kakak kan itu juga diberi Tuhan baju baru, ya kan? Baju baru, baju Natal, hadiah, ya kan?
itu juga dikasih baju baru. Oh iya bener. Yuk kita sama-sama memuji Tuhan. Lagu pujian untuk Tuhan. Burung pipit yang kecil dikasihi Tuhan. Bunga bakung juga didandani Tuhan. Yuk kita sama-sama memuji Tuhan. Siap teman-teman, yuk semuanya kita bersuka cita memuji Tuhan. Oke. Ya. Burung pipit yang kecil Dikasihi Tuhan, terlebih diriku dikasihi Tuhan. apa lagi? Bunga bakung ditanam, diberi keindahan, terlebih diriku dikasihi Tuhan. Ayo teman-teman sekali lagi. Burung pipit yang kecil dikasihi Tuhan. Terlebih diriku dikasihi Tuhan. Bunga bakung ditanam, diberi keindahan, terlebih diriku dikasihi Tuhan. Aku jadi ingat ceritanya waktu itu Tuhan Yesus kasih tahu supaya kita itu cari Tuhan lebih dahulu, supaya kita tidak khawatir karena kayak lagu tadi, durung-durung ditelihara. Oke, iya, betul sekali. Semuanya karena Tuhan. Tuhan yang mengasihi kita, Tuhan yang rela tinggalkan sorga supaya kita hidup. Tuhan tinggalkan semua agar kita bahagia. Semuanya karena Tuhan. Yuk, kita sama-sama bersyukur ya. Teman-teman, yuk semuanya teman-teman duduk. Terus kita mau memuji Tuhan, menyandah Tuhan. Kakak kan yang tintin ya, nanti doanya ya. Kita mau memuji Tuhan, itu loh, Tuhan Yesus baik itu loh. Yesus, gimana ya lagunya ya? Kakak lupa. Kok kamu lupa itu loh lagunya? Dia tinggalkan sorga, gitu kan? Iya, betul. Kita mau nyanyi lagu itu ya. Dia tinggalkan surga ya. Oke. Tuhan rela menjadi manusia karena kasihnya buat kita. Kita akan bersyukur kepadanya dengan memuji Tuhan. Dia tinggalkan surga. Dia tinggalkan surga dan jadi manusia. Dia tebus semua dosa hanya karena cinta. Semua ditinggalkannya agar ku bahagia, ku damai sejahtera.
lewati. Dan hari ini kami mau bersyukur kepadamu pada tahun yang baru. Engkau sangat terima kasih Tuhan Yesus. Engkau selalu sayang kepada kami, tidak pernah melupakan kami, Amin. dan kasih-Mu tidak pernah lepas dari kami. Amin, Yesus. Terkadang kami membuat hatimu sedih, tetapi Engkau tidak berhenti mengasihi kami. Engkau selalu mengasihi kami, memberikan berkat-Mu bagi kami semua tepat pada waktunya. Engkau selalu mengasihi kami. Kasih-Mu yang besar itu yang Kau berikan untuk kami. Kau mati di kayu salib, Kau lahir, Kau mati di kayu salib untuk menebus dosa kami semua. Dan Engkau ke dunia tujuannya untuk menebus dosa kami semua. Kau tinggalkan surga, sekalipun dunia ini dosa melekat di mana-mana, tetapi Engkau sangat sayang kepada kami hingga Engkau menebus semua dosa kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Oke, kita akan bersiap untuk mendengarkan firman Tuhan dan kita memuji Tuhan. Ku mau jadi murid Tuhan. Yuk, siapin Alkitabnya, peluk Alkitabnya dan kita berkata kepada Tuhan, ku mau jadi murid Tuhan. Haleluya Yesus. Terima kasih. Ku mau jadi murid Tuhan, ku mau jadi murid Tuhan. Saat ini aku datang untuk dengar firman Tuhan. Ku mau jadi murid Tuhan, ku mau jadi murid Tuhan. Saat ini aku datang untuk dengar firman Tuhan. Oh Tuhan, tolonglah, ku mau dengar firman-Mu. Pimpin aku untuk mengerti apa arti firman-Mu. Oh Tuhan, tolonglah, ku mau dengar firman-Mu. Pimpin aku untuk mengerti apa arti firman-Mu. Pimpin aku untuk mengerti apa arti firman-Mu. Shalom. Selamat pagi semua anak-anak yang dikasihi oleh Tuhan. Puji Tuhan, hari ini kita ketemu lagi dengan Kak Tari untuk kita belajar firman Tuhan. Dan di minggu pertama ini kita akan bersama-sama belajar firman-Nya yang akan menolong Kak Tari, menolong semua anak-anak. Anak-anak yang dikasihi oleh Tuhan, Tuhan Yesus adalah gembalaku. Dan kita hari ini akan belajar, Tuhan adalah gembalaku, aku tidak akan kekurangan. Sebelumnya, mari kita berdoa untuk belajar firman Tuhan. Mari kita minta tolong ya kepada Tuhan. Anak-anak semuanya bisa duduk tenang, lipat tangan, kita mau doa. Kak Tari akan pimpin untuk kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih ya. Hari ini Tuhan menolong kami. Tuhan memberkati kami dengan firman-Mu. Anak-anak bisa fokus, hamba-Mu Engkau urapi, dan setiap kami diberkati oleh firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Anak-anak, mari kita bersama-sama belajar. Hari ini kita akan belajar Tuhan Yesus Gembalaku, aku tidak akan kekurangan. Di tanggal 1 bulan Januari tahun 2025, kita sudah belajar bagaimana kita hidup menyerahkan diri kita, membawa diri kita untuk digembalakan, dipimpin, dijaga, dan dipelihara oleh Tuhan. Kita hidup di dalam pimpinannya Tuhan, karena Tuhan Yesus adalah gembala kita. Nah, apa yang terjadi ya? Apa yang anak-anak akan alami kalau kita
digembalakan seperti anak domba oleh Tuhan Yesus. Apa yang akan kita alami? Kita belajar dari firman Tuhan di Mazmur pasal 23. Yuk kita bersama-sama perhatikan. Kak Tari akan bacakan buat anak-anak semuanya ya. Mazmur 23. Demikian firman Tuhan. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku, menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Anak-anak, kita akan bersama belajar saat Tuhan Yesus menjadi gembala yang memimpin kita, yang menjaga kita. Kita ada di dalam pengawasan Tuhan, dalam perlindungan Tuhan, ada berkat-berkat Allah yang disediakan untuk anak-anaknya yang hidup dipimpin oleh Tuhan. Anak-anak yang memberikan dirinya untuk digembalakan oleh Tuhan akan menerima berkat-berkat spesial. Hari ini kita akan belajar berkatnya yang pertama itu adalah dia tidak akan kekurangan. Anak-anak, tahu nggak sih Mazmur 23 ini adalah nyanyian yang ditulis oleh Raja Daud. Ini adalah Mazmur, nyanyian Raja Daud. Raja Daud berkata, Tuhan Yesus gembalaku, aku tidak akan kekurangan. Kok Raja Daud ngomongnya gitu? Oh bener Kak, karena dia seorang raja. Wajarlah gak kekurangan. Kan raja, ada di dalam istana yang besar, punya rakyat yang banyak. Jadi Raja Daud berkata, aku tidak kekurangan. Anak-anak, Mazmur 23 mengingatkan kepada Kak Tari, kepada anak-anak semuanya. Saat Raja Daud memberikan dirinya dipimpin oleh Tuhan, dia ingat waktu kecil Raja Daud itu pekerjaannya adalah seorang gembala, penjaga domba ayahnya. Raja Daud mengerti waktu dia kecil, kalau domba itu lapar, Raja Daud akan bawa ke padang rumput yang hijau. Raja Daud ingat bahwa kalau kita hidup dipimpin Tuhan, Tuhan itu tidak akan membiarkan kita kelaparan. Tuhan tidak akan membiarkan sampai sakit, terus-menerus sampai akhirnya kelaparan ya anak-anak. Raja Daud katakan, aku tidak akan kekurangan. Bukan karena Raja Daud hidupnya baik-baik saja. Dia di dalam istana yang megah, yang besar dan luas, bukan. Anak-anak, suatu hari Raja Daud pernah mengalami masa yang sulit, masa yang sangat susah. Waktu itu anaknya memberontak kepadanya. Raja Daud harus pergi meninggalkan istana. Raja Daud bersama dengan beberapa prajurit yang menjaga, dan prajurit-prajurit itu setia kepada Raja Daud. Absalom anaknya memberontak, mau membunuh papanya, mau membunuh Raja Daud. Tapi Raja Daud ingat, aku kan anak-anak Tuhan, Tuhan itu seperti gembala bagiku. Lalu pada saat dalam perjalanan itu, Raja Daud lapar. Bersama dengan prajurit-prajuritnya lapar. Tapi dia tahu Tuhan adalah gembala. Maka Raja Daud berkunjung, bertemu di sebuah tempat. Tempat itu adalah tempat ibadah. Dan di sana ada roti sajian. Roti sajian ini sebenarnya adalah makanan para imam. Tapi saat itu imam itu tahu ini adalah raja dan diberikan kepadanya. Raja Daud gak jadi lapar. Raja Daud dapat makanan, mereka bisa kenyang. Anak-anak, Raja Daud gak hanya sekali saja loh dalam masa sulit, dalam masa susah. Dia terus dikejar-kejar. Dia pernah juga dikejar-kejar oleh Saul. Dia pernah dikejar-kejar oleh anaknya Absalom. Dia pernah hidup dalam kesulitan. Tapi dia berkata,
Raja bisa saja jauh dari istana, tapi orang yang dekat dengan Tuhan, Tuhan akan memberikan apa yang diperlukan. Anak-anak yang dikasihi oleh Allah, mungkin kita pernah juga seperti Raja Daud yang waktu lapar mau makan gak ada makanan. Tapi ingatlah bahwa saat Tuhan menjadi gembala kita, Tuhan melihat kita, Tuhan memperhatikan kita, Tuhan tahu saat kita lapar. Berdoa yuk kepadanya. Mata Tuhan melihat apa yang kita buat. Tuhan lihat kids worship berdoa. Tuhan lihat kids worship sedang memerlukan makanan. Anak-anak sedang dalam kekurangan, dalam membutuhkan makanan. Berdoa, Tuhan buka jalan. Suatu hari, Tari mau cerita ya, Kendita sedang merindukan sesuatu. Dia belum lapar banget ya. Terus dia berdoa, dia cerita ke Kak Tari, Mama, I want eat pizza. Aku mau makan pizza hari ini. Lalu Kak Tari bilang, yuk kita berdoa, minta kepada Tuhan. Anak-anak, mujizat terjadi loh. Waktu kita selesai berdoa, ada orang yang ketok pagar. Bunyi ting 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 gitu. Permisi, paket. You know apa anak-anak tahu? Ada yang kirim berkat Tuhan. 1 box pizza. Dan kita menikmatinya. Pemeliharaan Tuhan. Anak-anak, ingat gak sih pada waktu masa corona? Waktu papa mama semuanya WFH, work from home, harus kerja dari rumah. Kita mau beli makanan begitu sulit, keadaannya begitu susah. Banyak orang meninggal kena virus di sini sana. Tapi gembala yang baik itu menyediakan berkat untuk kita. Anak-anak, buktinya hari ini kita dituntun Tuhan, ditolong Tuhan, ada sampai tahun 2025 loh. Tuhan begitu baik. Tetap percaya, jangan takut. Anak-anak, Tuhan berkata begini, burung-burung di udara Tuhan pelihara. Bunga bakung di padang Tuhan dandani. Terlebih Kak Tari, terlebih kids worship, anak-anak bersama keluarga, kita melebihi dari burung, kita melebihi dari bunga bakung, kita juga akan dipelihara oleh Tuhan. Tetaplah bekerja. Tetaplah mendoakan orang tuamu yang bekerja agar pekerjaannya diberkati Tuhan. Anak-anak, tetaplah sekolah dengan sungguh-sungguh dan teruslah berdoa untuk orang tuamu supaya kebutuhan sekolahmu, uangnya tercukupkan dan Tuhan bisa buka jalan cara apa saja. Anak-anak, Tuhan berkata, orang yang digembalakannya tidak akan kekurangan apa yang engkau butuhkan. Filipi 4 ayat 19 berkata, Allahku akan mencukupkan segala keperluanmu dengan kekayaannya. Kekayaan Tuhan berapa? Tak terhitung. Laut, bumi, segala sesuatu yang ada di dalamnya, kepunyaan Tuhan. Tuhan bisa gerakan siapa saja untuk memberkati dan mencukupkan kebutuhan anak-anak. Anak-anak, berikan dirimu terus dipimpin oleh Tuhan. Waktu Tuhan pimpin kamu untuk baca Alkitab, bacalah dengan tekun. Waktu Tuhan pimpin kamu untuk berdoa, meminta, mendoakan orang tuamu, mendoakan pelayanan, mendoakan teman-temanmu, mendoakan gurumu, taatlah, lakukanlah, ikutilah pimpinan Tuhan. Tuhan berkata, aku akan mencukupkan segala kebutuhanmu. Raja Daud mengingatkan, seperti anak domba dibawa ke padang rumput yang hijau. Makanan yang menyenangkan. Rumput hijau itu makanan yang enak banget untuk domba-domba gitu ya. Anak-anak kita ini ditolong oleh Tuhan. Kita itu diberkati oleh Tuhan. Dan Tuhan akan menolong kita untuk menemukan berkat-berkat spesial. Percaya. Saat kita mengikuti Tuhan, saat kita memberi diri dipimpin Tuhan, engkau, Kak Tari, keluargamu tidak akan kekurangan.
Waktu kita butuh, Tuhan mencukupkan. Waktu kita perlu, Tuhan memberikan pertolongan. Percayalah, berikan hidupmu digembalakan, dipimpin oleh Tuhan, maka apapun yang menjadi keperluanmu, engkau lakukan itu dan Tuhan akan mencukupkannya. Seperti domba yang dituntun, dibaringkan, ditidurkan di padang rumput hijau, dibawa ke air yang tenang, bukan ke air yang keruh, bukan ke air yang kotor. Anak-anak, selamat menikmati pemeliharaan Tuhan, selamat menikmati pertolongan Tuhan. Percayalah, Tuhan kita akan mencukupkan segala keperluan kita sehingga kita tidak akan kekurangan. Karena waktu kita butuh, Tuhan sediakan. Waktu kita perlu, Tuhan cukupkan. Selamat menikmati berkat-berkat Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih. Hari ini kami mengucap syukur untuk pertolongan-Mu. Tuhan berkati kami dengan firman-Mu ini, dan tolong anak-anak, keluarga, dan hamba-Mu ini untuk terus memberi diri dipimpin dan digembalakan oleh Tuhan. Berkati kami ya Allah, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami mengucap syukur untuk firman-Mu, kami berdoa. Haleluya. Amin. Teman-teman, mari kita berdoa syafaat untuk hari ini. Tuhan Yesus, terima kasih hari ini kami sudah bisa Kids Worship. Hari ini kami mau berdoa untuk teman-teman Kids Worship. Tuhan berkati mereka semua, orang tua mereka, Tuhan berkati dalam pelayanannya, juga pekerjaan mereka. Tuhan berkati mereka semua. Tuhan Yesus, tolong juga kesehatan mereka. Berkati juga panti-panti yang ada di Surabaya dan Sidoarjo. Tuhan berkati, Tuhan jaga lindungi mereka semua. Tuhan berkati kakak-kakak mereka supaya bisa mengasuh mereka dengan baik dan betul. Tuhan tolong juga untuk pemerintahan kami. Tuhan berkati Pak Prabowo. Tuhan tolong supaya bisa mengatur dan jaga negara kami dengan baik. Juga Tuhan tolong, mungkin ada negara-negara yang sedang perang, Tuhan beri mereka datang dan juga beri mereka perdamaian. Tuhan tolong mereka semua. Tuhan tolong dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Anak-anak yang terkasih, kembali dalam aktivitas dan terimalah berkat Tuhan. Anugerah sejahtera dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan Yesus dan penyertaan Roh Kudus ada untuk kamu sekalian, mulai sekarang seterusnya sampai selama-lamanya. Amin. Puji Tuhan. Iya, puji Tuhan. Hari ini kita sudah selesai Sunday School-nya. Anak-anak semuanya sudah siap dan bersemangat untuk masuk kembali sekolah. Ada beberapa yang sudah mulai masuk sekolah ya. Kakak Ken masih nanti hari Jumat masuk sekolahnya. Dengan semuanya anak-anak sudah kembali sekolah, semangat. Anak-anak terus bersuka cita karena kita memiliki gembala yang baik, yaitu Tuhan Yesus yang akan tolong kita ya. Bersama dengan keluarga masih menikmati kebersamaan, ada yang masih liburan, terus jaga kesehatannya. Oke ya, kakak Ken udah selesai? Yuk kakak Ken pimpin untuk yel-yelnya. Kids Worship. Sehat, kuat, cerdas, taat, cinta Tuhan. God bless you. Tuhan Yesus memberkati.